biasa. Thank you banget si Helen ini meramaikan tahun baru Suko Sekuritas Yay, dengan Happy New acara Year. pertama. Happy New Year Ci Helen dan Yes, Happy kita New perdana loh Year hari ini loh. buat Controllers. Yes, kita perdana bajunya kompak putih-putih. Iya, Mudah-mudahan ini pertanda IHSG yang terus melejit di mantap. hari-hari ke depan, terutama di bulan Januari ini yang Hmm. biasanya dipenuhi oleh Januari Effect. Hmm. Sebelumnya aku mau tanya Ci Helen nih. Akhir tahun 2025, terutama Hmm. dari minggu ketiga, minggu keempat, market mulai sepi, cenderung Hmm. ada pelemahan, Hmm. volumenya juga kecil, tetapi awal tahun ini asing udah masuk sama 1,2 triliun dan Hmm. 3 hari beruntun candle Hijau. dalam warna hijau tebal, dan selain itu transaksi di bursa juga ramai. Apakah secara makro Januari efek itu terjadi di IHSG di tahun 2026 ini? Silakan. Oke, thank you Bernard. Langsung to the point ya kita ngomong ya. Ini IHSG kita benar-benar luar biasa. Saya boleh kasih lihat sebentar ya ke chat kita Ya. nih. Merayakan candle kita nih. Candle yang luar biasa. Komposit kita udah hijau-hijau-hijau diangkat naik ya. Ini mendekati level 9.000 ya. So soon I think untuk IHSG kita mudah-mudahan ya, mudah-mudahan 9.000 nih. Soon ya, Oke. seperti yang udah digadang-gadangkan. Dan ISG kita cenderung masih dibilang bullish. Jadi istilah Januari effect untuk saat ini kita masih sementara kita anggap aja Januari ini Januari ceria ya di awal minggu awal bulan ini. Januarinya masih strong, strong buy juga ada inflow juga dari foreign which is good ya buat ISG kita. Jadi ada angin segar dan hawa positif lah ya buat pasar saham Indonesia nih tentunya di Januari. Tentunya tapi teman-teman harus tetap waspada ya. Gitu. Yes, apalagi di bulan Januari ini kita ada beberapa event penting yang kita bisa perhatikan ya. Yang nanti akan kita bahas, ya ini kaitannya mengenai laporan keuangan full year 2025 yang non-audited Hmm. itu wajib dirilis bulan ini, plus nanti ada MSCI rebalancing di bulan Februari. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin kita akan bahas makro terlebih dahulu ya, Ci Helen ya. Iya. Seperti kita ketahui bahwa tiba-tiba di awal tahun itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan, yaitu di Iya. mana Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Venezuela. Tetapi penyerangan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap market, terutama Bitcoin, cryptocurrency, maupun ke indeks, karena Venezuela ini negara yang cukup terisolir dan dia tidak memiliki hubungan diplomatik yang banyak dengan negara lain. Jadi kondisinya ini cukup mild. Tetapi menurut si Helen ada nggak kegiatan di global sana atau regional sana, activity di sana yang bisa mempengaruhi market secara makro atau secara general? Oke, ya kita harap konflik ini nggak berkepanjangan dan memicu reaksi dari negara lain ya untuk berbuat hal yang serupa, misalnya Cina ke Taiwan dan sebagainya. Yang dengar-dengar juga ada isu-isu seperti itu yang perlu diwaspadai. Yang saya dengar juga dikhawatirkan bahwa Cina juga ditakutkan juga ada ya mungkin tindakannya serupa terhadap Taiwan ya. Tapi itu nanti isu yang di luar sana. Tapi itu hanya untuk sebatas kita tahu aja. Untuk saat ini so far menurut saya sih nggak perlu terlalu khawatir ya karena kondisinya juga masih baik-baik aja. Tapi memang kemarin Venezuela sempat dibom ya, itu sempat ngagetin juga walaupun Venezuela kita tahu sebagai negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia ya. Memang walaupun produksi migasnya juga masih kecil, tapi itu juga secara overall tidak mempengaruhi pasar saham kita, malah justru hari ini ada saham yang juga cukup mengagetkan naiknya Raja ya luar biasa banget Yes, malah jadi memang berlawanan dengan kondisi global yang kita dengar wah ini terjadi gini ternyata juga kita baik-baik aja ya jadi betul. menurut saya sektor oil juga tidak terlalu terdampak ya harganya nggak sampai yang melejit banget tapi juga yang nggak terganggu banget karena memang kondisinya memang lagi oversupply aja secara dunia. Nah untuk resiko-resiko yang perlu kita waspadai secara makro nih, apa aja yang bisa mempengaruhi kondisi market Indonesia? Menurut saya pertama resiko higher for longer yang terselubung ya. Jadi kalau ada inflasi global naik dikit aja, biasanya bank sentral itu bisa nahan rate ya lebih lama dikit. Dampaknya ke Indonesia apa nih? Foreign flow bisa kayak in out tuh dengan cepat gitu. Dan IHSG itu rawan Ya. naik pelan, terus turunnya bisa drop bisa lebih cepat. Nah itu paling itu pertama. Lalu yang kedua paling resikonya adalah
dolar bisa tiba-tiba menguat nih mendadak. Nah, itu kan kondisi makro yang kita nggak bisa antisipasi juga ya. Nah, triggernya macam-macam. Biasanya kalau dolar menguat itu diikuti dengan data ekonomi US, tiba-tiba keluar datanya, oh terlalu kuat nih, atau mungkin ada geopolitik besar di kawasan yang vital ya, selain Venezuela, itu yang bisa mempengaruhi men-trigger dolar juga bisa menguat. Lalu kalau misalnya USD menguat, dampaknya apa nih ke market rupiah tertekan? Otomatis biasanya foreign outflow gitu ya diikuti secara net ya, secara market kita bisa rasakan akan ada net sell dari asing secara jangka pendek gitu. Lalu dampaknya berikutnya apa? Dampaknya adalah saham big caps bisa mungkin sedikit juga lebih ya kita bisa bilang tertekan lah gitu. Walaupun fundamentalnya oke gitu ya. Ya, Nah, resiko berikutnya mungkin kalau ada beberapa saham-saham likuiditas di Indonesia valuasinya udah kemahalan semua misalnya atau udah nggak menarik, terus earning growth di 2025 juga kurang agresif, terus market juga nggak toleran terhadap kekecewaan ini, nah itu bisa jadi aksi taking profit juga. Terus misalnya laporan keuangan salah dikit atau jelek dikit ya, langsung net sell semua dihukum langsung itu emiten. Ya itu sering terjadi, tiba-tiba sahamnya nggak kenapa-napa, drop padahal fundamentalnya oke gitu ya. Nah mungkin ada resiko berikutnya yang kita perlu waspadai adalah komoditas capek rally gitu atau capek naik. Jadi komoditas tahun 2026 itu kalau misalnya terjadi tidak crash tapi juga nggak se-strong 2021 2022, nah itu bisa juga jadi satu hal yang kita harus waspadai karena apa, dampaknya nanti terhadap saham-saham tambang sih yang masih bisa ditradingin sih tapi juga akan rawan terhadap distribution rally biasanya ya gitu, jadi itu dampaknya nanti indeks kita tuh akan sideways ngebosenin gitu. Nah terus paling itu sih dampak-dampak yang kita perlu waspadai ya Bernard ya untuk oke. ini. Sama ini yang terakhir psikologi market nih yang paling bahaya. Jadi Mhm. kalau di awal tahun itu diawali dengan strong bullish, kadang-kadang market itu jadi overconfidence. Kemudian FOMO nih ngerasa 2026 tahun paling gampang nih, pasti gampang nanti. Padahal belum tentu juga. Ini kan baru awal tahun ya. Jadi Ya, kita harus tetap punya napas yang panjang nih untuk sepanjang tahun ngadepin market kita yang kadang-kadang bisa terjadi volatilitas yang mendadak bergejolak nih di tengah-tengah, apalagi kalau ada sebab-sebab geopolitik yang ya di luar kendali kita. Paling itu sih gitu. oke, luar biasa Richie Ellen. Jadi intinya teman-teman kita harus memperhatikan psikologi trading Hmm. kita ya. Jangan sampai Hmm. kita terlalu overconfident dengan market yang Ya. saat ini lagi Hmm. bullish banget di awal tahun 2026. Jangan berharap sepanjang tahun ini bisa bullish terus. Karena masih Yes. banyak action-action atau kejadian di makro yang bisa berpengaruh terhadap kondisi pasar kita. Seperti apa? Tadi kaitannya mengenai makro ada China sama Taiwan. Kalau Hmm. misalnya perang antara Amerika dan Venezuela ini tidak berasal dari terisolasi, Ya. malah Nyebar. bisa kayak yang lain-lain menyebar, ini Ya. bisa berdampak yang perlu kita Ya. perhatikan. Benar. Kemudian tadi ada kaitannya mengenai inflasi dan keputusan The Fed. Kemudian yang secara IHSG yang perlu kita perhatikan adalah kaitan mengenai banyak saham yang udah mulai over value. Hmm. Kemudian yang bisa diperhatiin juga adalah kaitan dengan laporan keuangan nih. Nah Januari itu ini benar. bakal rilis laporan keuangan. Nah Kalau itu. hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ini bisa berdampak aktivitas sell off dari pasar. Kemudian yang ketiga juga kaitan mengenai MSCI rebalancing. Ya. Mudah-mudahan ya Ci ya, kan di Satset Cuan, jangan lupa follow Satset Cuan ya. Di Satset Cuan tuh diomongin juga Hmm. kaitannya mengenai akan adanya perubahan MSCI rebalancing Yes. kriteria. Hmm. Mudah-mudahan ini perubahannya tidak terlalu mendadak, terlalu signifikan. Sehingga ini bisa mengakibatkan saham-saham yang memang digadang-gadang masuk, bisa masuk juga. Nah, itu yang bisa diperhatikan di kondisi Hmm. market ini. Nah, Betul kalau di betul. tahun di 2026 nih, Ci Helen, aku Hmm. pengen tahu, saham Konglo masih akan menjadi primadona atau akan beralih ke saham blue chip, saham value? Oke, menurut saya ya pribadi saham pemulung masih menarik sih, masih Hmm. ada angin lah gitu ya. Contohnya ada beberapa Kongo yang hari ini juga jalan dari kemarin saya udah perhati nih, wah ini bentar lagi nih harinya Happy Hapsoro nih dari kemarin. Jadi saham-sahamnya grup Pak Happy juga kita tahu lagi bagus ya. Kemarin kan gantian ya Bakri
Pak Happy itu Ya, saya rasa masih ganti-gantian ya. Walaupun saham Pak PP masih banyak yang tertekan, yang paling jalan tuh paling PTRO doang ya, PTRO, yang yes. PTRO karena ada katalis itu tadi. Nah, menurut saya sih Konglo masih menarik lah itu intinya. Kalau ditanya Konglo masih menarik nggak? Masih menarik gitu. Oke, Saham masih energi menarik ya. juga menarik ya, saham energi yang berbau dengan sektor energi di tahun 2026 menurut saya adalah tahun buat energi ya, sektor energi bakal oke lah jadi the rising star mungkin, tapi bukan berarti manggung terus. Emang pasti ada rotasi sektor kayak gitu ya. Itu jadi selain saham Polo, saham sektor energi juga masih menarik ya tahun 2026 I think gitu. Oke, jadi ada saham energi dan saham Konglo yang masih cukup menarik Mm-mm. ya, karena ini Mm-mm. memang ini gantian nih antara saham Pak Bakri dan juga saham Pak Happy ini manggung ya giliran ya. Saya Iya, juga oh kebagian nih, thank you Cik Helen, rekomendasi dari Satset Cuannya itu luar biasa, jangan lupa di follow. jangan Itu lupa. benar-benar ngawal bumi sama dewa sampai dapat profit. Ini thank Iya, you banget loh, profit iya, gratis yang diberikan oleh thank you. Cik Helen. Dan hari ini giliran saham Raja nih, saham favoritku juga Cakep nih yang manggung hari ini. banget itu rajanya tadi pagi. Gila, ini asing mah, ini masuk banyak, ini udah kelihatan ya dari volumenya. Tadi pagi saya tuh lihat di grup live trade, kan kita ada live trade setiap hari ya berat ya. Jadi jam market buka kita juga kawal bahwa oh ini saham happy nih lagi ada info. Ketika gantian ya, kan bumi juga udah mulai ada apa, lumayan banyak net sell tadi pagi. Terus kemudian dilawan, terus kemudian masih ada net sell dilawan-lawan terus, jadi akhirnya nggak terlalu yang gimana banget buminya. Nah, yang justru malah jadi primadona hari ini the rising star malah Raja nih. Raja tuh hebat banget tadi pagi, volumenya kenceng solid ya. Terus tiba-tiba dia strong banget ya Bernard ya tadi pagi, tiba-tiba naik secara lumayan signifikan. Dan tadi pagi saya udah ngomong juga di grup ini kalau 73 tembus ini enteng ke kepala 8 ini Raja, dan mungkin bisa lebih dari itu targetnya ya. Nanti kita tanya Hmm. Mr. Bernard. Yes, tetapi gini Ci, saya juga senang banget nih buat Ci Helen dan juga Sasecon yang mengedukasi pasar secara free. Tapi kalau mau dapat premium discussion-nya, caranya nanti bisa kontak Ci Helen sama Oh Sasecon iya, ya. boleh. Nanti bisa saya Boleh. tanya. Iya, Dan juga nanti jangan lupa buka rekening Sukor, undernya jangan Ci lupa. Helen Itu langsung. itu paling Supaya penting. support saya, support Ci Helen sekalian untuk Iya. stronger together, untuk meraup cuan bareng-bareng di pasar IHSG 2026. Kembali lagi, Ci. Tadi kita bahas kaitannya mengenai sektor apa yang seksi 2026. Ci Hmm, Helen menyebutkan dua, Konglo, dan yang kedua energi. adalah energi. Mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit ya, kira-kira Konglo apa yang bisa kita perhatikan, dan Hmm. juga energi apa yang bisa kita perhatikan di tahun 2026 ini. Oke. Sebenarnya 2026 itu tahunnya kita bisa sebut Bakri ya. Kemarin dari akhir tahun tuh Bakri bersinar banget ya sih. Bersinar Hmm, banget Bakri. Terus kemudian malah Papa PP yang agak sedikit meredup ya. Gantian lah ya manggungnya. Dan menurut saya sampai pihak Soro juga masih menarik banget karena. Jadi untuk Raja Ratu itu masih oke banget. Kemudian apalagi Raja juga akan ada, dengar-dengar akan ada IPO anak perusahaannya ya kalau yes, betul. Mudah-mudahan benar ya. mudah-mudahan ya, ini kan denger-denger ya, mudah-mudahan. Tapi nanti kita akan kawal, kalau memang itu benar pasti akan di-announce. Jadi itu Semoga AZ eh, lagi ya, ntar ya ngawal. ya, pasti dong. Itu masih bersinar lah. Raja tuh cakep banget chartnya. Jadi secara teknikal dan secara volume juga bagus banget. Tadi saya lihat ada top masuk top foreign buy ya hari ini ya Raja ya. Amazingly. Dan itu Raja masih punya upside menurut saya ya. Jadi masih menarik sama-sama IP itu. Terus kemudian ada Ratu Bufa juga masih menarik untuk diperhatikan. Kemudian ada juga, oh satu lagi, grup Elang. Oh iya, hari ini Supa naik kencang banget ya. Sumpah, sumpah hari ini tiba-tiba ya, yang kemarin, oh ya, ini kita ngobrol back, anu ya, apa, mundur sedikit lagi ya. Waktu IPO Supa, oversubscribe-nya gila banget ya. Bahwa itu oversubscribe terbesar ya, Bernard ya, di Yes, tahun. betul. Nah, dan itu amazing banget bahwa yang minat beli begitu banyak. Dan kebetulan Supa juga jadi salah satu underwriter-nya Supa nih ya, kemarin. Nah, Supa kemarin sampai arah sampai hari keempat ya kalau nggak salah 4 hari. Hari Ya, ketiga, terus habis itu ketiga. ARB. Oh ya, hari ketiga ya. Jadi udah hari ketiga sampai 12.30. Saya masih ingat itu 12.30 tuh jualan di situ. Nah,
udah kasih cuan kuber banget lah Supa, dan Supa juga I think bukan berhenti sampai di sana ya, harusnya masih punya kelanjutan agenda dan punya aset yang cukup menarik. Nah teman-teman boleh Yes. perhatikan nanti, bedah aja broksamnya Supa, kalian bisa lihat di hari ini kayaknya ada MG juga beli ya, net buy, dan sebelum-sebelumnya memang top buy-nya adalah, top buyer-nya mostly adalah LG Trimegah. Nah, menurut saya sih Supa ada inflow ya, bisa diperhatikan teman-teman untuk bisa cari cuan ini besok ya. Yes. Cukup Jadi menarik. Supa ini kita bisa lihat ya, dia baru break resisten di kisaran area 965 sampai area Mm, 1000 dengan volume yang cukup tinggi hari ini dengan top buyer AK dan MG, mm, dan next resisten di 1230. Kalau dia mm. bisa tembus 1230, dia bisa ke all time high-nya. Wih, Dan keren. yang menjadi katalis cukup positif dari Supa itu apa? Yang pertama, si MTEK itu terus melakukan pembelian, menambah porsi saham Hmm. Supa, menambah kepemilikannya di Supa, gitu MTEK. Ya, Dan betul. juga kalau MTEK nambah, nggak menutup kemungkinan Grab-nya kedepannya juga bisa nambah. Oh, Artinya apa? bagus Ada dong. kepercayaan dari shareholder mengenai pertumbuhan Supa kedepannya. Mm, Karena kita melihat tahun ini sampai bulan November, Supa ini udah apa namanya, udah mencatatkan profit lebih dari 100 miliar. mantap. Mantap sih, tahun ini di 2026 potentially bisa meningkat lebih pesat lagi. Dan di grup Elang ini seperti di postingannya Sat Secuan ya, ada katalis lagi nih, ada satu anak usaha yang mau IPO lagi. Iya, Mudah-mudahan Supa ini bisa sukses, bisa makin kinclong performance-nya secara harga sahamnya dan juga fundamentalnya, sehingga nanti para investor juga semakin trust dengan grup Elang dan juga videonya juga ya, Helen ya. iya, iya, benar. Nah, itu memang benar ya. Saya lihat memang ada yang Mas MTech pun juga saya lihat di Bendarmologi, saya kan juga lihat-lihat ya, broker Samaria Pak. Nah, itu memang lagi dikumpulin ya. Jadi memang lagi diakum. Jadi menurut saya masih menarik ya untuk supaya juga punya upside. Kalau misalnya dia bisa break 1230, bakal bagus ya untuk supaya harusnya bisa ke 1300. Hmm, Tapi kita kawal bertahap aja karena memang ada level yang harus diuji dulu ya. Resisten kuat di betul. 1230 itu ya, Bernard ya, kemarin yang Yes, itu harus diuji area banget turunnya harus 1230. diuji Kalau dulu. Supa bisa melaju, tentu saja MTEK dan SMA juga bisa melaju karena Yes. mengingat ada Iya. IPO, potensi kedepannya ada video, Mm-mm. dan juga potentially dapat jatah untuk Piala Dunia OTT-nya dari TVRI. Iya, betul. Begitu. Video ya. Nah, Piala Dunia kita pertengahan tahun depan kan ya, bulan Juni. pertengahan tahun ini di bulan Oh Juni. iya iya iya, iya, tahun ini 2026. Tapi pengumumannya bakal bulan ini, siapa yang Nah, dapat OTT-nya, either grup mantap. sebelah atau grup Elang. Nah, sekarang kita udah bahas tadi konglomerasi, ada Pak Hmm. Happy yang masih potensial membara, dan Hmm. saya juga memprediksikan Ci, sesuai yang di podcast saya. Kalau teman-teman belum lihat podcast saya di Hendriko Gani, saya ada membicarakan mengenai 3 sektor yang cukup menarik. Yang pertama adalah properti, Oh yang iya, kedua pasti legend. adalah teknologi, dan yang Hmm. ketiga energi. Nah, Hmm. properti ini yang menarik juga salah satunya yang bisa disebut adalah di perusahaannya Pak Happy. Hmm. Selain tentu saja Bufa ya, ini Bufa dia Lupa. cukup menarik ya, dia habis breakout area resisten 1520, kalau dia bisa bertahan di 1520, dia ada potensi menguji area 1800 nih. Buat teman-teman diperhatiin Bufa, ini juga salah satu rekomendasi saya di grupnya, di tempatnya Hendri Kogani, cuma di sana saya nggak berani sebut sahamnya. Selain yang saya rekomendasikan juga ada 3 grup properti, dipimpin oleh properti, yaitu Trin, True, dan Fog, di mana Ibu Rahayu Saraswati juga masuk sebagai investor di Trin, dan potensially sebelah-sebelahnya juga akan katut atau keseret, seperti True dan juga Fog. Fog Iya. ini kabarnya juga grup konglomerasi juga akan masuk nih, Hmm. Helen. Dan grup konglomerasi ini cukup besar, dan Hmm. ini akan bisa menjadi potensi yang cukup menarik. Hmm. Dan ingat ya, Setuju. Fog ini hari Jumat bakal open suspend sih Helen. Ini kan Hmm. sekarang kan, bukan open suspend, open FCA. Open Sekarang FCA kan, kan. sekarang lagi FCA. Jadi entar hari, apa namanya, hari Jumat, dia si Fog akan open FCA.
Mantap, Nah, cakep banget ya. Trin juga naiknya udah rally, wow banget. nah, Trian jangan lupa tuh dan Vogue. Nah, saya pengen tahu nih, sektor selanjutnya kedua, tadi Ci Helen menyebutkan selain konglomerasi ada sektor energi. Kalau energi yang Ci Helen perhatikan itu apa sih Oh, saat ini? bentar dulu, mau nambahin yang tadi nih, yang Bufa ya. Bufa tuh cakep ya, kalau misalnya dia Nah, breakout boleh. breakout 1860 secara teknikal dia bisa ke kepala dua ya teman-teman ya, 2000 lebih lah. Jadi Nah, upside-nya dari angka sekarang kan sekarang closing di 1585 tapi bukan berarti hijau terus. Kalian harus ya, pintar-pintar cari supportnya di mana ya dan bagi pakai money management. Selama Bufa terjaga di atas 1195, I think potensial dia ke 2000 itu gede banget. 2000 sampai 2170 untuk secara teknikal jangka menengah itu pendek dan menengah itu possible dicapai ya kalau misalnya ya. teman-teman bisa pintar-pintar jagain Aku apa ikut namanya catat nih, ya cara pokoknya teknikal ya. stop lossnya di 1195 harus dijaga ya teman-teman itu Nah, support-supportnya mungkin kalian bisa cek juga lah nanti broker summary dan lain-lain teknikalnya I think masih uptrend masih masih maximum yes. entry lah cari-cari entry ya itu Iya. menarik sih Bufa benar-benar Bufa menarik ya, menarik ya sepakat. saat Nah, ini kalau grupnya Train Fox sama True yang masih paling leger tuh Fox. Jadi Fox entar bener habis Open FCA itu bisa dijaga tuh di hari Jumat nanti. Dan dia hari itu baru breakout resisten 500. menarik saya udah nyicil masuk. Mantap. Dan kalau untuk trinya sendiri ada yang nanya tadi Ci Helen. Dia dijaga di 1500 ya. Dia baru breakout 1500 kemarin, hari ini tertahan di atas 1500. Pokoknya jaga selama di atas 1500, trin itu menarik. Mm-mm. Dan juga Ci Helen, aku juga waktu di podcastnya Hendriko Gani, yang belum nonton podcast Hendriko Mm-mm. Gani, tonton ya. Mm-mm. Aku nyebutin sektor properti bukan hanya yang residensial, tapi juga yang kawasan industri. Nah, maksudnya aku di kawasan industri, aku spill di sini ya, itu Mm-mm. Kija. Nah, Kija ini bisa perhatiin kalau dia breakout di angka 252260, dia bertahan di atas itu saat closing, itu bisa menjadi hal yang menarik untuk Kija. Menarik sih. Ini Kija termasuk salah satu stock pick kita juga nih tadi di grup itu. Di Oh, grup ya, live tadi ya, ya. rame banget Kija. Terus kita juga perhatiin Kija kalau sampai dia berhasil uji resistnya 262 jebol, bakalan lumayan oke ya buat Kija bisa menguji level kepala 3 harusnya yang untuk Kija Ya, walaupun tertahan di atas 260 lah ya. nah, Kija ini ada potensi corporate action juga. Dia posisi salah satu big Nah, conglomerate. Nah, gitu. itu Dikasih beritanya. bocoran nih di sini. Tapi anyway, di sini biar support aku sama Ci Helen, jangan lupa DM Ci Helen, buka rekening Sukor bareng Ci Ya. Helen. Gimana Hmm. caranya? Tanya Ci Helen, buka rekeningnya gimana. Plus Hmm. nanti support juga grup premiumnya Ci Helen. Ya. Kita hari Minggu nanti juga pengen itu ya ada kunjungan ke Oh iya, tempat kita ke panti. ke panti ya Ya, untuk ya rutin, bersedekah rutin. lah atas Iya, kecuan yang diberikan sedekah di tahun awal tahun ya. 2025 Semoga biar berkah makin tahun cuan. ini. Iya. Semoga berkah. Oke, tadi kita udah bahas sektor konglomerasi. Nah, sekarang kita bahas ke energi. Ci Ellen bilang Oh ya. energi cukup menarik di Hmm. 2026. Energi Hmm. apa yang bisa kita perhatikan? Oke. Energi lama dan energi terbarukan sebenarnya ya. Nah, terus kemudian kita juga perhatikan sektor BTE ya, yang kemarin juga udah diabaikan, turun banyak. Terus kemudian kita juga bisa lihat ada beberapa sektor-sektor dari BTE itu yang sudah lumayan ada spike-spike ya kayak misalnya Toba lah, kemudian MHKI dan lain-lain itu kalian bisa perhatikan aja. Terus kemudian energi yang lain semestinya ya kalau misalnya kayak contohnya nih energi kita dari sektor energi yang dari grup Bakri aja ya saya ngomong ya salah satunya di sektor yang energi saham energi itu juga masih punya upside harusnya kalau dia berhasil bertahan di atas 1.500 1.600 harusnya saham energi ini bisa ke kepala dua ya 2 ribuan tuh masih Oke. harusnya masih oke. Kemudian Ya, bumi juga masih masih digadang-gadang menuju ke kepala 5 walaupun hari ini terlihat sedikit ada perlemahan ya tapi perlemahannya juga belum yang
dibilang distribusi masih koreksi wajar aja menurut saya. Dan semoga secara teknikal bisa terus melanjutkan uptrend kenaikannya ya ke angka kepala 5 dulu lah yang terdekat untuk bumi ya. Jadi untuk Dewa sendiri juga menarik. Dewa ini ada kaitannya juga. Nah, Dewa sendiri itu 800 ya. Kemarin waktu Jumat kemarin sempat ngomong nih di grup, nih Dewa kayaknya awal minggu depan kepala 8 nih harusnya. Nah, kejadiannya baru hari ini ya 800-nya. Emang tadi pagi sempat letoy ya, sempat lemes gitu. Terus ada yang nanya nih di grup tadi, Ci, Dewa gimana? Dewa nggak apa-apa, baik-baik aja. Cuman tunggu aja tetap belum ngegas ini. Sebentar lagi lah, Hmm. sabar. Jangan dibuang dulu itu masih mau gas. Coba bayangin kalau dibuang nanti dibuang terbang nangis lah gitu benar-benar akhirnya bertahan nih ditahan-tahan dulu karena selama Dewa nggak mengalami koreksi yang signifikan I think akan terus melanjutkan uptrend naiknya ya kemarin target saya itu masih di angka sekitar 800.000 itu sekitar situlah. Terus kemudian untuk sektor yang apa namanya lain itu yang kita bisa perhatikan juga untuk komoditas ada eh Tins juga masih menarik ya. Tins, kemudian ada energi sudah, bumi sudah. Tins ini cukup menarik selama dia nggak breakdown ini komoditas ya. 3.000 lah, 3.000 itu dijaga, pokoknya dijaga harusnya Tins masih menarik ya untuk 2026 bisa diperhatikan. Cuman saya lihat volumenya kok makin lama makin mengecil. Jadi dia mungkin akan sedikit melemah dulu baru akan melanjut lagi naik gitu. Untuk sektor emas juga masih bisa diperhatikan ya teman-teman untuk kayak BRMS sendiri. Contohnya nih salah satu aja ya kalau dibahas semua emas nggak habis-habis nanti. Jadi BRMS sendiri kalau misalnya dia bertahan di atas bisa nge-break 1345 atau 1335 which is harga sekarang masih 1285 ya. Target saya BRMS swing 1600 ya. Jadi masih ada upside sekitar kemarin dulu waktu saya ngomong di 900 masih 60%. Ini udah tergenapi separuh jalan. Jadi sekitar ada upside 20% lah ya masih hilang gitu untuk PRMS gitu. Jadi masih menarik ya untuk diperhatikan untuk sektor yang berbau-bau emas Energi ini ya. gantian. Oke, kalau tadi aku udah bahas ya kalau sektor energi favorit aku yang pasti kan udah tahu ya teman-teman Raja bahwa Oh Raja ya. ini secara valuation tuh bisa dibilang masih cukup murah dibandingkan dengan Mm-mm. grup PP atau di grup-grup besar lainnya ya. Dan dia juga unlock value-nya dengan meng-IPO-kan Ratu dan dia masih memiliki kepemilikan 70% atas Ratu Mm-mm. dan akan digadang-gadang meng-IPO-kan salah satu anak usahanya di Mm-mm. downstream. Nah, itu Mm-mm. yang menarik banget dari Raja. Mm-mm. Dan berdasarkan informasi di pasaran memang akan ada IPO di kisaran Q1 atau Q2 ini. Oh ya, Selain Raja itu itu. juga selain itu ada RMKE juga Ci RMKE baru mau Helen. ngomong Nah, lagi buka RM, chartnya. RMKE ini besok ini bakal IG Hmm. Live nih, Suko Sekuritas bareng RMKE. Oh Dan iya ada RMKE acara. ini per 1 Januari 2026 secara fundamental semua pengiriman batu bara nggak boleh truk-truk itu lewat jalan daerah atau jalan kabupaten, jalan kota, tapi harus lewat jalan yang khusus untuk ngirim batu bara. Dan jalan itu semuanya dimiliki oleh RMKE. Jadi mereka Hmm. akan bayar per tonnya kira-kira berapa. Jadi estimasinya dari tahun lalu atau tahun 2025 bottom line setahun kurang lebih 200 miliar, tahun 2026 akan naik 4 kali lipat di angka 800 miliar. Dan detailnya besok akan ada di IG Live bareng saya, bareng Suko Sekuritas, besok jam 7 malam. Jangan lupa tonton, sehingga Hmm. ini menarik banget RMKE. Mungkin saat teknikal bisa dilihatin sih Helen. Oh boleh, RMKM menarik sekali ya. Kita juga udah pernah ngasih topik di grup itu sejak dari zaman masih di bawah sih, masih di sini loh. Masih belum kemana-mana ya. Memang geraknya itu, ini kita lihat ya, ini kan kita masuk weekly dulu. Nah kita bisa lihat gerakan RMKM itu kayak gini. Ini flat, habis itu uptrend, super uptrend ini ya. Ini time frame-nya yang saya pakai weekly dan sampai hari ini dia hampir selalu bikin higher high ya. Jadi memang ini kemarin selama 2 harian ini masih koreksi wajar ya. Namanya saham juga ketika naik juga pasti ada koreksi wajar, tapi juga nggak dalam-dalam banget. Saya rasa sih masih terjaga di atas garis MA-nya di sini ya, di atas support, jadi masih oke. Jadi untuk RMKE
selama dia terjaga di atas 54 ya, masih menarik. Arahnya bisa melanjutkan ke kepala 6. Ini sekarang masih 5925. Kemarin waktu di angka 55 itu juga masih terlihat menarik ya, juga ada yang beli. Terus ini ada koreksi wajar, harusnya RMKE masih akan bisa melanjutkan bikin ATH baru lagi. Kalau dia bertahan di atas 54, maka RMKE targetnya 6.325. Kalau sampai 6.325 bisa ngebreak, ini bisa lari lagi. RMKE bahkan bisa ke angka sekitar 7 ribuan ya. Kepala 7 untuk jangka pendeknya. Nah, untuk jangka lebih panjangnya lagi, saya rasa kalau misalkan RMKE terus bikin higher high seperti ini dan terjaga di atas MA-nya, bukan nggak mungkin ya dia bisa tembus 5 digit. Sekarang kan 4 digit nih, masih di Ya, angka 5.900. So, I think asetnya ini masih cukup menarik kalau memang dia bisa bertahan. Nah, ini bisa punya upside sekitar 50-60% tuh masih ada harusnya ya dari harga sekarang ya. Kalau misal dijaga ya. wah. Mm-mm. Tetapi sekali lagi semua ini merupakan informasi saja, keputusan Mm-mm. jual beli ada di tangan nasabah. Dan menurut Ya. pandangan saya sendiri, RMKS kan cukup menarik, sangat high conviction karena dengan adanya peraturan gubernur yang baru dan juga dengan adanya batu bara yang diprediksi tahun 2026 akan meningkat cukup signifikan, produksinya di Sumatera Selatan akan meningkat, ini akan meningkatkan pendapatan dari RMKE. Dia selain punya jalan, dia ada menjalankan kereta bareng KAI juga, ada stasiun kereta, ada tracking sama port. Besok akan kita bahas di IG Mantap. Live bareng support Kupas tuntas. sekuritas jam 7 malam. Jadi kupas tuntas RMKI. Jadi itu Mantap. yang salah satu yang high conviction dari saya. Selain tentu Mm-mm. saja India. Cuma kalau India ini time frame-nya mungkin lebih India. panjang ya. Mm. Kenapa? Karena India ini baru di Q3 nanti atau di sekitar bulan Juli dia akan produksi emas, bukan lagi cuma batu bara. Nggak cuma Bagus batu sih bara, India. tapi mulai produksi emas Q3. Jadi ini untuk ya pemain pemain panjang lah. Kalau yang jangka pendek memang yang akan uh, cukup menarik, ada turnaround story dari bulan Januari ini adalah Mm. RMKE. Nanti di Ya, Q1 resultnya potensially akan mulai terlihat. Baik. oke lah ya Itu. berarti ya. Untuk yang Q4 tadi yang kan kita bahas tuh bagus tuh apa ya? Laporan MTEK ya kalau nggak salah ya. MTech Ya, potentially bagus bagus karena ya. dia akan unlock value dari Supa karena dia dapat Mm. realized profit dari Supa Lumayan di banget ya. unrealized profit di bulan Desember. Jadi laporan keuangannya potentially bakal bagus. Mm-mm. Oke, sekarang tadi udah bahas sektor konglomerat, Mm-mm. sektor apa tadi? Sektor energi Energi. udah, tadi Mm. properti juga kita udah bahas di salah satu rekomendasi aku di podcast Handiko. Sekarang Mm. kita akan bahas sektor teknologi nih, Ci. Karena di Mm. sektor teknologi ini saya juga memprediksi tahun 2026 ini akan bullish, terutama kaitannya mengenai internet rakyat dan juga kaitannya mengenai Piala Dunia. Kalau internet rakyat di sini nanti aku pengen minta Cihan cekin. Ada WiFi, karena WiFi ini potensially ini akan banyak dipakai internet rakyatnya ketika Piala Dunia. Plus jangan lupa infrastrukturnya WiFi itu perlu ada namanya kontraktor, perlu adanya fiber optik. Dan semuanya ini nanti ada di iNet. Mm. Selain di Yang Piala Dunia barusan RI. nanti, Yang ya barusan barusan RI. RI. Jangan lupa tebus loh guys, 250 tuh murah banget. Iya, murah Jangan banget. lupa tebus Mm-mm. iNet. Dan itu nanti akan menopang Piala Dunia. Piala Dunia OTT-nya potentially itu ada di SCMA dan MTech. Dan Mm. ini akan satu timeline potentially dengan IPO-nya anak usahanya Grup Elang. Jadi ini potentially buat yang kemarin belum sempat keluar Grup Elang, ini bisa ada potentially rebound lagi. Apalagi Mm. Supa yang hari ini naiknya cukup signifikan. Mm. Begitu. Mungkin Menarik dibahas nih. satu-satu, Cik, gambar-gambarnya, Cik. Aku Boleh, pengen boleh. Cicik bahas gambarnya Wi-Fi, Innet, MTech, sama Ya, SCMA plus Supa. oke. Nah, nih ya teman-teman ya, kemarin kita tahu WiFi itu sempat mengalami koreksi cukup tajam selama mungkin ada waktu beberapa hari ya. Ini yang turunnya kayak terjun ini, buangan kenceng, terus melandai, melandai, melandai. Nah, waktu itu sempat ada yang nanya nih, titik beli WiFi ini masih menarik ya? Menurut saya sih masih menarik ya, dengan story-story yang ada, kemudian dengan kegiatan bisnisnya. Saya rasa masih menarik ya. Nah, justru malah dikasih diskon. Nah, ini area yang patut diperhatikan di mana nih? Saya ngomong ada dua area.
Ya menurut saya area yang paling menarik adalah 3130 ini dari kapan hari ya, masih di sini nih. Jadi kalau mau collect buy on weakness tungguin di sini. Nah, ini udah kena nih, deket-deket sini ya mulai di collect. Jadi jangan nungguin tuh satu titik gitu. Ya deket-deket sini lah, kasih kasih naik dikit juga nggak apa-apa. 3200 masih oke saya bilang gitu. Nah, kemudian ada yang tampung 3130, 32 ditungguin 3250 masih oke nggak? Masih oke karena udah turun banyak ini dari sini. Nah, potentially ini sekarang WiFi sedang membentuk pola reversal dulu. Saya bilang sabar aja. Nanti kalau misalnya dia kena support, harusnya mantul dulu, turun lagi, bikin base kedua, dia kan bikin kayak mangkok kembar, artinya double bottom kecil nih. Jadi lingkaran kuning ini saya tandain itu untuk area beli WiFi kemarin. Dan Oke, udah kena. good. Nah, udah kena ya. Ini areanya udah kena dan sekarang tinggal teman-teman let the profit run. Nah, kalau yang misal belum entry gimana Ci? Masih boleh nggak? Boleh, tapi perhatikan perhatikan support-supportnya ya. Nah, ini WiFi tadi udah berusaha kemarin berusaha break up resisten, sempat dibawa turun lagi ke neckline, ya lagi retest. Boleh spare sampai angka 3350 ya teman-teman. Jadi area WiFi ini masih bisa diperhatikan untuk cicil beli. Menurut saya Oke, masih menarik 3350 sampai area 3450 juga masih oke lah ya dibagi beberapa kali dengan level stop loss ya mungkin kalian batasi di area yang support tadi yang saya ngomong 3130. Nah, memang harus agak lebar ya karena pergerakan ini kan range-nya juga lebar. Tapi sekali lagi stop loss itu tergantung masing-masing aja bagaimana resikonya menurut kalian. Nah, menurut saya upside-nya masih oke. WiFi sekarang kan angkanya 3460. Kalau sampai dia kembali berhasil naik, harusnya dia akan menguji level ke sekitar 37-an dulu. Habis itu ke 39 and then kepala 4 masih bisa ya untuk WiFi. 4 ribuan lah ya. Itu untuk target midterm-nya untuk WiFi ya, untuk menurut saya sih kalau swing. Nah, selama dia oke. bertahan di atas 3130, saya rasa untuk mencapai ke 39 lagi sampai ke 4000 tuh masih possible ya untuk WiFi. Yes, ini Sabar. intinya kaitan mengenai internet rakyat ya. Yang pertama ada Mm-mm. WiFi, udah jelas Helen. Dan kemarin kenapa turun dalam? Karena di Q3 itu resultnya kurang bagus karena Mm-mm. profitnya itu banyak termakan oleh bunga obligasi. Yes, Tapi betul. nanti misalnya dia ratingnya naik, obligasinya Mm-mm. bunganya potensi juga turun ke depannya untuk isu Padahal juga selanjutnya. bisnisnya Dan ini bagus. digunakan untuk Iya. apa? Untuk Mm-mm. infrastruktur internet rakyat. Mm-mm. Nah, Iya. itu WiFi itu dia biasanya penyedia BTS-BTS-nya atau providernya lah untuk internet rakyat. Tapi jangan lupa nih, tadi aku udah bilang fiber optiknya, kemudian kontraktor-kontraktornya yang nanti mau diakuisisi dari RI-nya itu dari Inet. Nah, Inet mungkin gambarnya gimana, C? Iya, menarik juga nih Inet ya. Inet ini. Ini kemarin ada RI juga ya, makanya kan karena ada come date, ex date ya wajar ya kalau drop langsung ke angka yang sudah kita expect ke sekitar 466, 468, 470 lah ya ini ya penurunan. Nah, kemarin waktu sudah turun sampai sini justru malah kita melakukan aksi buy on weakness di grup ya. Jadi malah di bawah arah, kemudian hari ini juga masih oke. Saya juga sempat trading ini. Hari ini juga dapat lumayan profit nih dari Inet. Karena kemarin kelihatan ya bahwa Inet tuh masih masih ada potensi yang menarik nih. Sebenarnya target Inet saya itu masih di atas sih ya. Cuman karena ada right issue tadi, jadi gambarnya agak sedikit different. Cuman selama dia terjaga aja di atas angka ini ya 468 kemarin which is itu good. Nanti kalau kita juga kalau misalnya nebus tuh dapat free warrant juga ya. Which is itu juga bisa jadi ekstra tambahan profit tuh kalau yang nebus-nebus harusnya. Nah, Hmm. untuk Ines sendiri berpotensi untuk kembali ke kepala 8 harusnya kalau misalnya dia bertahan di atas angka tadi yang saya ngomong. Cuman gak enaknya di sini ada gap, ninggalin gap di sini. Nah, nanti kalau ada koreksi-koreksi wajar ya biasalah. Kalau turun lagi ke 590 nggak usah kaget ya karena ini ada gap di sini memang. Tapi so far Inet dengan ceritanya dan dengan bisnisnya I think masih oke ya buat di hold gitu. Cuman harus dijaga aja. Ini semoga Inet bisa balik lagi ke kepala 8-nya ya, teman-teman. Yes. Dan buat teman-teman yang kaget Inet tiba-tiba drop karena dia nanti akan right issue dan yang udah punya Inet jangan lupa tebus right-nya. Caranya Hmm. gimana? Kontak customer service atau sales sekuritasnya. Nah, di sekuritas itu enak, kalian itu bakal diinfo sama salesnya customer service, jadi kalian nggak bakal kaget. Kenapa Inet anjlok? Ini karena ada akuisisi.
Karena Hmm. ada red issue. Nah, Makanya jangan itu. lupa buka rekening Sukor bareng Ci Helen. Nanti ada admin yang bantu juga ya Ci Helen ya. Iya, pasti pasti. Nanti kalau Untuk ada bantu kesulitan kita mengawal bantu. teman-teman itu karena ada Iya. red issue. Dan jangan lupa yang pengen buka rekening Sukor LC Helen, buka DM di Helen atau di Satsecuan. Iya, Pas nanti di situ kalau mau ikut grup premiumnya juga bisa join bisa deh, sekalian. bisa DM. Nah, Ada satu sekarang lagi tadi, yang ketinggalan. Ada nah lagi yang nggak tadi? terakhir kita IMTT. bahas mengenai Piala Dunia. Karena saya tuh di acaranya Henry Kogani menyebutkan 3 sektor yang menarik, yaitu Hmm. ada energi tadi udah aku bahas, properti tadi udah, satu lagi adalah teknologi. Teknologi tadi mengenai internet murah dan Piala Dunia. Piala Dunia waktu itu aku kira nggak bakal kepilih nih grup ini karena udah Hmm. menunjuk TVRI. Tetapi ada berita kemarin TVRI ini nggak punya OTT, jadi dia menunjuk OTT. Jadi ini akan menjadi potensi yang menarik. Dan Hmm. kemarin grup ini habis turun dalam karena sell on-nya Supa ya. Dan Hmm. banyak yang ngira bahwa Supa itu exit strategi ya. Banyak yang bilang begitu di sosial media segala macam. Padahal Iya, enggak. Buktinya ownernya aja MTech melakukan buyback, beli. Iya, memperbesar benar. kepemilikannya. Dan juga potentially mungkin shareholder lainnya juga buyback. Cuma kita Hmm. belum tahu aja. Nah, oleh karena Hmm. itu mungkin kita lihat gimana MTech dan SCMA setelah super rally hari ini. Hmm. Oke. Kita lihat ya. Supa ya. Supa tadi udah dibahas kan ya, MTech ya. Lupa udah. MTech itu lumayan ini loh, lumayan terdiskon banget loh ya dari yang kemarin itu. Sempat 1.500 kan ya, terus sekarang udah terkoreksi sampai 1.000, area 1.100, itu lumayan dalam juga. Nah ini adalah, ntar saya kasih lihat ya, ini MTech. Hmm. MTech ini ya, ini ini target pribadi saya teman-teman. Jadi sekali lagi disclaimer on ya. Hmm. Ini menurut saya si MTech lagi berada di level supportnya di 1070, itu adalah area yang menurut saya strong supportnya MTech ya, dan sampai bisa diaja sampai angka 1.000 lah. Nah tapi ini 1.000-nya kan jarum, jadi saya nggak hitung ya. Jadi 1070 itu biasanya akan ada penahan di situ. Jadi kotak hijau ini adalah titik belinya MTech, justru malah dikasih diskon turun ke sini. Ini area menarik diperhatikan ya. Jadi ini udah ada 2 tanda nih di grup, udah saya kasih tahu. Ini kalau mau koleksi MTech 1070 sampai area 1160 itu adalah area demand-nya dia. Jadi teman-teman bisa melakukan cicil beli bertahap di area-area ini. Nah, tentunya tetap dibatasi stop loss-nya di sini ya, di 995 Yes. ya. Nah, selama Jadi, 995-nya nggak dijebol, harusnya MTech akan bikin wave kayak gini. Ini sorry ya, saya kalau misalnya ini bikin target pribadi soalnya ya teman-teman. Ini saya nggak share ke publik sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah buat kalian. Ini target pribadi saya 2.400 ya. Tapi ini yes. tercapainya kapan? Nanti kita lihat berjalannya waktu. Kalau memang benar, ini saya rasa ini adalah wave keempat mau kelima. Jadi ini MTech lagi bikin wave ke sini mau ke sini. Jadi dia bikin foundation dulu, baru dia akan lanjut naik rally ke atas gitu. Yes. Tapi itu Jadi akan kalau bertahap aja ya gitu. dan juga kalau buat teman-teman yang bingung kapan take profit, ini banyak banget yang bingung take profit. Mhm. Teman-teman jagain aja. Pertama di spot by Suko Sekuritas, jadi teman-teman buka rekening spot bareng si Mhm. Helen, itu ada yang namanya mau trailing stop. Trailing Mhm. stop berapa poin atau berapa persen itu bisa diatur. Setelah Mhm. anjak berapa poin dari puncak, dia akan langsung otomatis sell. Jadi teman-teman yang nggak ngamatin market nggak panik. Atau teman-teman pakai chartnya Sukor Sekuritas, di situ kita aplikasinya chartnya itu konsolidasi dengan trading view, dijagain di MA20. Kalau Mhm. misalnya dia udah naik kencang, MA20-nya jebol, kalau teman-teman mau jual dulu, bisa. Itu Mhm. strategi buat jagain teman-teman untuk mengatasi nyangkut. Intinya Gampang seperti itu banget ya. ya lihatnya ya. Jadi fitur yang disediakan Sukor tuh saya suka banget nih, antara lain tuh ada fitur AI-nya. Jadi teman-teman tuh Hmm. bisa nanya-nanya langsung. Kayak misalnya kayak AI-nya juga bisa kalian pakai. Terus saya juga suka pakai screenernya Sukor Sekuritas terus terang. Di situ ada kayak beberapa kategori screener yang kalian bisa pakai Skinner, untuk. betul. Ya, terus itu relate banget. Jadi bantu kita banget untuk nge-screening saham dari sekian ratus ya teman-teman. Kalau matanya capek lihat running trade, lihat aja itu screenernya support tuh benar-benar works. Jadi itu kalian bisa lihat tuh saham-saham yang dia ada info kencang itu apa, ya kan. Terus kemudian
Dari situ kalian bisa lihat nanti support di mana, resisten di mana. Kalau yang kalian nggak tahu support resistennya di mana, di situ pun bisa nanya, ketik nanti cari support resisten di situ, itu bisa keluar gitu. Jadi Yes, dan itu ada di gampang menu banget. spot signal juga. Jadi tiap saham tinggal diklik sahamnya apa, nanti ketahuan support resistennya. Jadi kalau udah jebol ya teman-teman bisa aktivitas jual masing-masing atau pesan trailing stop atau advance order. Nanti Nah, deh kalau misalnya pas prabar offline ya, nanti aku tunjukin gimana cara kita makainya. bikin lagi yuk Ci Helen ya. Iya, Awal tahun ini oke. aku mumpung awal tahun nih, mau lagi Iya, semangat-semangatnya teman-teman bikin resolusi yes. tahun baru, Iya kita bikin dong. rapor bareng Mumpung Ci Helen. marketnya lagi oke. Yes. Terus Ci, tadi ada yang nanya lagi nih. Deposit minimal berapa? Deposit minimal 100.000 rupiah atau 10.000 rupiah udah bisa. Fee jual beli berapa? 0,15, 0,25. Paling murah di industri. Nah, Hmm. Ci, tadi ada yang nanya lagi nih. Saham kaitannya mengenai trio. Trin, Volk, True. Tadi belum dibahas. Jadi, saham Trin, Volk, True itu basically mereka ini grupnya Bong Chandra ya. Dan di Trin itu si Rahayu Saraswati atau anak dari Pak Hashim itu telah confirm masuk kurang lebih 20%. Kemudian True dan Vogue itu sister company-nya. Kalau Trin lebih di properti, kalau Vogue itu akan ada kejutan karena di berita itu sudah disampaikan bahwa Vogue ini akan potensially akan bekerja sama dengan konglomerasi juga sih. Dan dia mau lepas dari FCA nanti di hari Jumat dan dia udah breakout 500 ya. Mungkin bisa dicek gambar-gambarnya Boleh, boleh. Trin, True dan Vogue. Ini Vogue dulu deh ya. Nah, ini Ya. Vogue. Nah, Vogue ini karena dia udah break ini time frame weekly. Sorry, saya bikin yang daily aja. Nah, ini ya teman-teman. Jadi Vogue kemarin kan sempat ada koreksi sampai ke sini. Sampai ke 398 dan sekarang udah kembali naik lagi dan nge-break high-nya kemarin. Lagi sentuh high-nya kemarin di ujian di 530. Kalau besok lanjut naik, harusnya Vogue ini kan tadi closing 530. Harusnya berpotensi yang terdekat ke kepala 6 ya. 660-an lah, 650 lah ya, itu yang terdekat. Jadi secara teknikal, kalau Oke. berhasil bertahan di atas 530, maka arahnya adalah 650. Ini udah kelihatan di depan mata sih, ini gini. Nah, ini ya, 650-an lah ini. Cut, gitu. Nah, kalau Trin kemarin gila banget juga naiknya nih. Wow. Tadi kan kita juga sempat nih fast trade ini nih, Trin. Nah, Trin kalau breakout 1610 bisa ke sini nih. Ini udah ada gambarnya. Ini terdekat kepala 2 nih ya. Harusnya. Mudah-mudahan kalau misalnya strong volume terus dan bertahan di atas 1590, harusnya dengan katalis di tahun ini untuk ke 2000 aja, 2040 untuk Trin harusnya masih bisa ya gitu. Kalau bertahan di atas 1615 ini dijaga harusnya masih ke sini. Itu yang jangka dekatnya. Kemudian untuk True juga masih cakep ya, masih naik terus. Ini bikin ATH terus baru, harusnya dia bisa ke sini nih. Coba ya. Ntar. Wait. Wow. Ini ATH-nya dulu itu di sini ya, di 1025 ya untuk True tuh, kalau nggak salah 1025 pernah ke situ dia. Nih ya, target saya paling ke 515 terdekat dan 635 kalau kuat ya untuk True ya. Kepala 6 bisa lah harusnya. 5 dan 6 dulu ya. Sekarang kan masih 400 nih, harusnya masih berpotensi ke 500 sampai 515. Nah, nanti kalau masih melanjutkan kenaikan dan bertahan di atas 500, maka True bisa ke 600 sampai 635. Kalau masih dilanjut strong volume terus, ya siapa tahu nih ke 1000. Wow, luar biasa ya. Dan tentu saja sekali lagi ini semua disclaimer on dan kita ngucapin thank you banget nih buat Ci Helen yang dari tadi udah ngegambarin semua yang aku tanya-tanya tadi udah digambarin dan ditanyain oleh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dan jangan lupa follow Suko Sekuritas, follow Ci Helen, follow Sacecuan. Dan kalau kalian tertarik untuk bergabung bareng Ci Helen dengan gaya tradingnya yang fast trading nih, baik itu scalping, day trading ataupun swing itu ada semua hanya di grup Sacecuan. Bisa langsung DM Ci Helen untuk buka rekening Sukor plus
untuk join grup premiumnya. Di situ akan ada rekomendasi khusus Yes. dari Ci Helen Felicia. Nah, Ada yang ketinggalan. apa nih? Tadi ada yang nanya soalnya IMPC di mana? Oh iya, IMPC ini saham yang memang udah kita IG Live-in bareng Sukor ya. Ini juga emitennya ada IG Live sama Sukor dari harga 400. Iya, Sekarang udah 4.000, naik 10 kali lipat. Dari kita IG Live 25 minggu yang lalu. Terima kasih buat IMPC yang udah mempercayakan kepada Sukor untuk mengadakan talk show pertama sebelum sebelum harganya naik gila-gilaan. Nah, IMPC gimana nih IMPC? Menarik banget. Ini aku tuh masih ingat ya, IMPC itu sangat berkesan banget ya. Kenapa? Waktu dulu trading offline bersama Sukor Sekuritas di Altira waktu itu. Aku masih ingat, itu IMPC itu masih di sini. Masih di sini banget. Di sini, masih di bawah banget di sini. Kita trading tuh Iya. angka bawah. Tuh bahkan ada beberapa orang yang juga yang ikut trading Prabar bersama support tuh juga beli dari sini. Yang waktu itu dari angka sekitar 400-an atau berapa itu 800 terus kawal terus sampai 1.000 lah ya. Akhirnya 1.000 tanya Ci, udah beggar nih gimana? Ya terserah lah kalau udah beggar kalau misalnya mau support Benar, ya nggak apa-apa terserah. juga kan gitu. Iya. Kalau misalnya masih kuat ya kalian pasang trading stop aja. Siapa tahu masih bisa naik lagi kan gitu. Benar, Kalau pasang teleskop misalnya atau jaga di MA iya, 50 apa soalnya dia 20. bikin ATH terus. Saya lihat infonya juga masih bagus, belum ada buangan signifikan. Harusnya dengan apa story yang ada, IMPC masih akan bisa lanjut lagi nih gitu. Ah, masa bisa, Ci? Ya dilihat aja. Ternyata emang sekarang sampai 3.000 ya. 3.980 loh, amazing loh. Dari sini udah multi bagger loh, teman-teman. Dari yang kemarin Trabar Tukor Sekuritas, ada benar-benar yang beli ikut, ada yang jual sampai sini, ada yang masih hold, ada yang juga sampai sini udah trading-trading aja, ambil lagi di sini. Nah, ini sekarang masih lanjut lagi naik. Nah, ini sampai ke berapa nih gitu. Nah, sekarang kita kawal aja. Kalau dari apa? Kalau kita lihat nih, ini adalah broker summary-nya dari IMPC ya. Dari hari ini kita lihat BK ya, BK beli 38 bio, masih ada net buy dari BK asing. Terus selama 7 hari terakhir pun saya ngelihat BK juga lumayan gede, 200 bio ya di situ masih di dalam dengan average sekitar 3.800-an something ya. Jadi menurut saya sih IMPC masih akan bertahan dulu, nggak turun dulu ya, harusnya masih bertahan di atas MA ini. Jadi kalau sampai dia bertahan aja di atas 3.790 dan berhasil ngebreak, ini saya tandain ya, saya pasang alert 4.090. Kalau sampai kepala empatnya diuji lagi 4.090, IMPC bisa lanjut lagi naik ke level paling enggak ya, ini saya kasih yang jangka dekat-dekat aja ya, 4.300 ya. 4.300 harusnya bisa. Sekarang tuh masih di area 3.870, jadi masih ada upside sekitar kalau jangka pendek eh, ini ya lumayan lah dapat sekitar 8%-an ya untuk jangka Yes. pendek. Kalau berhasil ngebreak 4.090 akan menguji level 4.320 gitu. Yes. Dan sekali lagi teman-teman semua disclaimer on ya. Dan don't Hmm. put your egg in one basket. Tadi kan kita udah bahas beberapa sektor. Ada energi, ada properti, ada internet murah, ada Piala Dunia, ada Konglo. Ya nanti teman-teman diversifikasi tapi jangan banyak-banyak juga Iya, terpusing. benar, benar. Plus jagain di trailing stop atau Hmm. di moving average. Bisa MA20 atau MA50 kalau teman-teman Hmm. bingung. Hmm. Jadi itu semua bisa disetting di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Dan live hari ini akan disimpan di sini di IG Live Suko Sekuritas supaya teman-teman bisa review ulang trading plan yang dibikin Ci Helen. Dan jangan lupa yang mau join Ci Helen jangan lupa buka rekening Suko Sekuritas bareng Ci Helen dan juga ikut grupnya juga ada atau follow Instagramnya juga banyak yang gratis. Ya, Jangan lupa DM Ci Helen atau Sacecuan. Nah, ya. kita udah mendekati akhir nih, tinggal 3 menit. Kira-kira closing statement dari Ci Helen seperti apa? Kaitan mengenai market 2026, kita sebagai trader harus ngapain, dan pesan terakhir dari Ci Helen kepada kita semua seperti apa? Silakan. Oke, thank you Bernard untuk waktunya, udah dikasih waktu sama Sukor Sekuritas. Oke, closing statement saya adalah 2026 itu tahun kuda api ya.
Jadi sektor yang menyala di tahun ini harusnya sektor energi masih bagus dan seperti yang tadi dikatakan Bena, saya setuju bahwa sektor yang masih laggard dan belum jalan itu salah satunya adalah properti ya. Definitely untuk di tahun ini mungkin saya lebih menyoroti ke arah situ. Bukan berarti sektor yang lain jelek dan nggak bisa naik. Tentunya semua ada musimnya, tapi yang menjadi highlight buat saya adalah itu. Nah, kemudian closing statement saya teman-teman, jangan lupa kalau kalian cuan di tahun 2026 jangan lupa sedekah, jangan lupa memberi buat yang lain juga supaya ketika kalian memberkati yang lain kalian juga diberkati. Jadi jangan lupa jadi berkat juga buat orang-orang ya teman-teman. Amin. Semoga kalian semua makin cuan dan oh iya ada ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab mungkin ya teman-teman, mohon maaf karena waktunya terbatas ya, jadi teman-teman bisa lanjutkan ke DM aja, nanti siapa tahu kalau kita ada waktu kita bisa bantu jawab gitu, dan jangan lupa ditunggu Trabar bersama Sukor Sekuntas Stronger Together Yes, thank you Helen, dan jangan lupa nanti kontak Arum ya untuk event kita ya. selanjutnya Ci, karena hari ini kita all time high sama Cici nih, hampir 500 tadi yang nonton. Mantap. Thank you Oke Cici. lah, thank you Bernard udah turun Bye dulu hari ini kita bye. perdana. Ya ya, semangat, bye Bye, next bye. time Thank you. malam, yuk. Ya.